Hai guys, welcome back to my video. Hari ini saya akan membahas tentang iPhone 6s di iOS 14. Jadi ini adalah iPhone 6s. Ini warnanya space gray, 16GB. Jadi gimana sih performanya di iOS 14 ini? Yuk kita langsung cek ini. Oke, jadi ini sudah saya update ke iOS 14 ya. Bisa dilihat dari widget, tapi saya confirm lagi. Nah ini iOS-nya di 14.0.1 ya. Oke, jadi untuk experience-nya yang pertama kita lihat, pasti kan kita lihat tentang widgetnya. Ini keren sih. Ini iPhone 6s ini pertama kali keluar di tahun 2015. Jadi iPhone ini sudah 5 tahun ya. Ya, jadi ini ya, di launching 2015 September tanggal 9, berarti ini sudah lebih dari 5 tahun ya. Nah, seperti apa sih performanya di iOS 14 ini? Nah, kita bisa lihat ya. Ini untuk scrollingnya sendiri. Ya, memang sih ini bukan yang paling smooth, tapi masih oke lah untuk dipakai di tahun ini. Seperti kita bisa lihat. Untuk scrollingnya sendiri, ya masih cukup mulus lah. Meskipun kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu cepat, ada bug sedikit-sedikit. Jadi ada seperti lag sedikit-sedikit. Tapi ini bisa dimaklumin, ini prosesornya masih A9. Dan ini prosesor sekarang yang terbaru sudah A14, jadi udah 5 prosesor belakang ini. Oke, dari home screen sendiri, ini masih cukup fluid lah. Meskipun tidak terlalu fluid, masih oke. Dari widgetnya sendiri, ini juga pemindahan widgetnya masih cukup smooth. Meskipun kadang ketika kita menambahkan widget itu ada sedikit lag. Seperti ini, ya kadang-kadang, nah ini ada sedikit kelihatan ya, ada sedikit hiccup di situ, ya, sedikit lag. Oke, selain bicara tentang widget, kita juga bicarain kalau misalnya iPhone ini iPhone 6s dan iPhone 7, iPhone 8 itu ini masih ada teknologi namanya 3D Touch. 3D Touch ini pertama kali diperkenalkan di iPhone 6s. Apa itu 3D Touch? 3D Touch itu ketika dia bisa membedakan kekuatan tekanan tangan kita di layar HP ini. Jadi misalnya kita seperti ini, kita tekan agak dalam, maka keluar fiturnya ini. Untuk iPhone sendiri yang terbaru sudah tidak menggunakan fitur 3D Touch lagi, melainkan diganti dengan Haptic Touch. Apa bedanya? Haptic Touch itu long press, jadi menekan dengan lama. Sedangkan 3D Touch itu menekan dengan kekuatan yang berbeda. Jadi ini ada sensor 3D haptic 3D Touch-nya di dalam HP ini. Nah ini mempermudah kita untuk mengakses fitur shortcut ini lebih cepat dibandingkan Haptic Touch. Oke, selain itu untuk performa sendiri ini masih tergolong lumayan ya. Dan untuk waktu install OS-nya sendiri ini cukup besar update-nya dari iOS 13 ke 14 ini sekitar 2,5 GB untuk di iPhone 6s yang mungkin bervariasi tergantung iPhone-nya. Dan juga untuk installnya agak lama, ini butuh waktu kurang lebih 40 menit, mungkin dikarenakan prosesornya sudah lama ya. Dan juga ini untuk browsing sendiri masih cukup enak ya. Jadi misalnya kita cek, misal kita buka Wikipedia. Oke, untuk browsing sendiri masih cukup enak, scrolling juga masih tergolong smooth. Masih tergolong smooth ya. Kemudian untuk control center sendiri, nah ini control centernya juga ya masih smooth lah, tidak terlalu terasa ada lag atau hiccup. Kemudian untuk ketik-ketik juga masih oke. Masih oke. Kemudian untuk kamera sendiri di sini untuk kita lihat apakah ada lag. Seperti ini tidak ada lag ya. First shoot masih dapat diambil dengan cepat.
Kemudian dari baterai sendiri. Nah, ini kita ngomongin baterai sekarang. Gimana sih baterainya iPhone 6s ini? Seperti yang bisa kita lihat, ini saya baru mulai membahas HP ini sekitar 5 menit ya. 5 menit sampai 7 menit. Nah, dalam 5 menit sampai 7 menit sendiri, ini dapat kita lihat tadi mulai 67% dan sekarang sisa 62%. Nah, sekarang 61%. Jadi untuk konsumsi baterainya sendiri, mungkin dikarenakan widget ini ya, dikarenakan widget ini konsumsi baterainya menjadi lebih boros. Bisa kita lihat. Dan juga ini kan mungkin baterainya sudah lama, jadi untuk baterainya sendiri agak boros. Kebanyakan screen on dalam standby saja baterainya bisa drain cukup banyak. Jadi verdictnya atau konklusinya dari iPhone 6s ini iPhone masih bisa dipakai untuk iOS 14 dan performanya masih cukup lumayan lah dibanding dengan Android yang seharga dengan dia. Ini jadi di range harga 2 jutaan ya. Dan juga untuk bagaimana kalau misalnya kita menjadikan ini sebagai daily driver? Menurut saya kalau untuk jadi HP utama tidak disarankan, karena bukan performanya yang tidak disarankan, tetapi karena konsumsi baterainya. Konsumsi baterainya ini boros banget, dan ini entah baterainya lama atau entah widget ini memakan cukup banyak baterai. Karena sebelumnya di iOS 13 konsumsi baterainya masih belum seboros ini. Oke, that's it guys untuk iPhone 6s ini. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Overall, saya cukup puas untuk menjadikan ini sebagai secondary phone atau HP cadangan saja. Thank you guys, see you in another video. Bye bye.